Oke, welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kita dalam keadaan yang sehat dan ya, ini adalah tentunya kanal investasi yang paling ribet ya. Kadang-kadang bicara mengenai forex, kadang-kadang bicara mengenai kripto. Kita berbicara lagi pada video kali ini kembali mengenai satu saham yang menurut saya menarik dengan tema utamanya adalah saya ambil kalau kita rajin buang air kecil kita bisa dapat dividen gitu ya. Ya, ini ada satu perusahaan yang memang sudah cukup lama dan saya memang lebih suka untuk membahas yang lebih konservatif bisnisnya. Bukan artinya saya orang yang gaptek atau gagap teknologi, karena saya sendiri juga certified cyber security analyst dan auditor dan implementor untuk information security. Tapi saya berpikir bahwa lebih mudah kita belajar bagi orang awam sesuatu yang bisa kita pegang. Iya, masa pegang air kencing. Maksudnya yang bisa memegang bendanya atau bisa membayangkan itu proses bisnisnya kayak apa. Nah, hari ini jatuh pilihan saya membahas PT Surya Toto Indonesia atau yang dikenal dengan ticker code atau kode saham 4 digit kode saham di Indonesianya namanya adalah Toto. Nah, poin yang pertama, perusahaan ini adalah perusahaan yang sehat. Kesan pertama kalau melihat saham Toto, perusahaan ini punya fundamental yang sebenarnya dapat kita lihat sebagai cenderung sehat ataupun sehat gitu ya. Pertama, kita bisa lihat dari rasio net profit margin atau yang orang dalam bahasa keuangan sehari-hari menggunakan rasio-rasio tertentu untuk mengcapture kesehatan sebuah perusahaan dari profit marginnya atau NPM. Adapun ketika terjadi pandemi tahun 2020 COVID-19, perusahaan sempat mengalami rugi bersih. Yes, betul. Tapi perusahaan mana sih yang tidak pusing ngelewatin tahun 2020? Tapi setelah tahun 2020, kinerja NPM-nya berangsur mengalami pemulihan, bahkan cenderung mengalami kenaikan. Hal ini bisa dilihat dari, ya itu dia yang ada di layar Anda, NPM yang membentuk V-shape. Saham Toto termasuk perusahaan yang recovery fundamentalnya cepat sejak pandemi. Yang kedua, hal yang menariknya, ini juga bisa dilihat di slide, dari fundamental saham Toto adalah dari debt to equity ratio. Kita lihat profit, tapi kita juga mesti lihat dari hutangnya yang cenderung terkendali bahkan mengecil dari waktu ke waktu. Kita bisa lihat dari grafik DER-nya. Kalau diperhatikan, DER dari saham Toto semenjak tahun 2016 ke 2023 cenderung mengalami penurunan. DER yang rendah ini jadi salah satu indikasi bagi investor sebenarnya melihat bahwa ini perusahaan yang sehat. Karena investor tidak perlu khawatir perusahaannya kolaps apalagi tidak mampu membayar hutang akibat pendapatannya turun dan biayanya membengkak gitu ya. Itu biaya juga kan biasa juga biaya bunga kan seperti itu ya. Nah, ini sekarang dari slide yang ketiga. Kalau dari sisi valuasi saham Toto juga sangat menarik sebenarnya. Saham Toto ini semakin murah dari waktu ke waktu kalau kita lihat dari price to book value ya. Jadi kita dua NPM sudah DER sudah, sekarang lihat dari harga dibandingkan nilai buku. PBV rendah alias murah dari waktu ke waktu ini tidak lepas dari peran book value alias BV dari Toto yang naik dari waktu ke waktu. Jangan lupa, kalau book value-nya biasa-biasa saja, harganya turun, maka dia juga menjadi bagus ya. Tapi kalau kita perhatikan adalah book value naik dan harganya turun, tambah bagus. Nah, book value-nya naik, harga biasa-biasa saja juga jadi kelihatan bagus seperti itu ya. Sekarang satu hal yang paling penting adalah yang saya suka dari perusahaan. Perusahaan banyak yang untung, tapi dia tidak rajin bagi dividen. Pertanyaannya adalah kapan untungnya? Itu sama ketika kita ngelihat sebuah properti, tanah misalnya. Harga kenaikan harga tanahnya bagus, tapi tanahnya dijemur aja. Tidak pernah bisa menghasilkan apa-apa uangnya, tidak menghasilkan arus uang masuk ke kantong kita. Jangan lupa, kalau tanah doang harganya naik 100 kali lipat sekalipun, kita tidak bisa menikmati apa-apa. Artinya kaya secara portofolio, tapi secara arus kas kita tidak terima. Ini bagus daripada udah harganya turun terus nggak terima duit kan begitu ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang penting kalau kita berbicara arus kas dalam berbicara investasi, maka dividen adalah jawabannya. Kalau kita perhatikan grafik dari dividen yield ya, dividen yield itu apa Ryan? Dividen yield itu adalah membandingkan
antara harga dibandingkan dividen secara rupiah yang diterima. Maka itulah disebut sebagai yield. Dan saya coba rekap, saham Toto rajin membagikan dividen. Dalam 1 tahun rajin membagikan dividen sebanyak 2 kali, kecuali di 2020 kemarin ketika ada COVID-19. Saya ada coba hitung dividen yieldnya. Ini saya coba hitung dan ukur dividen yieldnya dengan cara membagi besaran dividen di suatu tahun buku dengan harga penutupan saham di 1 tahun buku tersebut. Kalau melihat data dividen yield yang sudah saya rekapkan dari tahun 2017 sampai dengan 2022, saham Toto ini relatif berpotensi memiliki imbal hasil dividen yang besar dan menarik. Oke. Poin kedua, terdampak aturan Full Call Auction atau FCA. Di awal 2024, Bursa Efek Indonesia menerapkan aturan baru yang disebut FCA atau Full Call Auction. Adalah suatu mekanisme perdagangan khusus yang berlaku untuk saham-saham yang masuk dalam papan pemantauan khusus atau PPK. Bukan PPKM, udah lewat ya. Suatu saham akan masuk ke dalam PPK apabila perdagangan sahamnya dinilai tidak liquid dan tidak memenuhi satu atau beberapa dari 11 kriteria yang ditetapkan oleh bursa. Salah satu dari 11 kriteria tersebut adalah saham wajib memenuhi ketentuan jumlah saham free float atau saham ada jumlah saham yang beredar paling sedikit 50 juta lembar atau paling sedikit 7,5% dari jumlah saham yang tercatat. Kebetulan saham beredar Toto berada di batas bawah free float yang sebesar 7,5%, alhasil Toto masuk ke dalam PPK. Saham-saham yang masuk dalam kategori kelompok PPK dan diperdagangkan dengan mekanisme FCA umumnya punya kecenderungan atau tendensi kinerja fundamentalnya buruk. Saham Toto juga jadi salah satu saham yang mendapat image buruk akibat masuk ke dalam kelompok PPK ini. Tapi sebenarnya ya itu, kita tidak bisa melihat statistik yang tanpa melihat untuk satu kasus dengan kasus lain itu adalah berbeda atau disebut dalam bahasa gantengnya case by case. Jadi menurut saya Toto justru bisa kita katakan berfundamental yang sehat tapi masuk akibat jumlah free floatnya yang tidak cukup. Jadi ini dampak dari statistik saja. Poin ketiga, comeback akibat revisi full call auction. Nampaknya DB Keberuntungan atau Fortuna masih berpihak ke saham Toto karena PPK FCA dievaluasi oleh Bursa Efek dan OJK. Hasilnya 21 Juni 2024 BI merevisi beberapa aturan. Salah satunya mengenai free float ini. Jumlah saham free float dari suatu saham paling sedikit 50 juta lembar saham dan saham beredar paling sedikit 5% dari jumlah saham tercatat. Dari hasil revisi aturan PPK FCA ini lantas membuat saham Toto bisa kembali bebas di perdagangan tanpa harus melalui mekanisme FCA. Nah, jadi dalam menganalisa itu bisa seperti ini gitu. Angle tidak pernah ada yang salah ya. Jadi sudut pandang, keberanian dan tentunya keberanian harus disertai pengetahuan membuat kita bisa menganalisa secara lebih kreatif dalam melihat sebuah potensi sebuah saham. Mau kita analisa pakai dasar ilmu apapun pun tidak bisa menyebabkan itu otomatis akan untung. Tapi ketika kita tidak melakukan analisa apapun dan memilih investasi, sebenarnya kita sedang berjudi pada instrumen investasi. Nah, jadi ini adalah suatu edukasi lain daripada kita ngobrol mengenai saham Toto pada hari ini. Nah, apa dari teman-teman juga ikut mengkoleksi saham Toto dan mungkin juga punya alasan yang lain? Coba bantu saya, kasih saya sebuah tolong kasih saya beberapa komentar. Mungkin ada hints yang terlewat dari saham ini atau juga mungkin ternyata punya pandangan lain. Ingat, tidak memiliki pendapat artinya bukan bagus ya. Berpendapat belum tentu benar, tapi harus ada dasarnya kita berpendapat seperti itu. Semoga sharing kali ini bermanfaat buat teman-teman yang mungkin ingin belajar mengenai analisa, bisa coba membaca beberapa buku saya. Ingat, saya tidak jualan, karena jualan buku itu jujur saya cuma mendapatkan royalti 10% dan dipotong ini dan itu pula. Tapi tujuannya adalah bagaimana kita bisa belajar dengan lebih baik kalau kita tidak mau ikut sekolah, tidak mau ikut kelas. Emang
ilmu pengetahuan yang datang kepada Anda itu tiba-tiba datang dari langit dan tanpa melalui suatu perantara, ya otomatis kan pasti harus ada perantaranya. Mungkin dengan membaca buku-buku saya yang tulis, men-trigger Anda untuk bisa belajar investasi, ataupun juga menambah wawasan ya. Jadi silakan bisa baca buku Trading versus Investing, yuk belajar nabung saham, investasi saham ala fundamentalis dunia, dan juga formula mencari investasi saham terbaik. Itu adalah 4 buku yang relate dengan analisa fundamental seperti itu. Ataupun satu lagi trading, Simple Trading, Simple Investing. Bisa order ke tim saya di 0852 882 6187. Semoga selalu bermanfaat untuk video kali ini. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.